Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kita kali ini kita akan coba membahas rank pencarian akar persamaan nonlinier ya. Baik, kita langsung kepada contoh. Jadi misalkan di sini kita punya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 misalkan gitu sama dengan 0. Ini kalau seandainya kita mau mencari akar persamaannya kan bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya x1 x2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac per 2. Nah, ini kan rumus yang bisa kita gunakan ya. Atau kalau seandainya persamaan ini mudah difaktorkan ya kita faktorkan saja gitu ya. Nah, tapi kita di sini tidak menggunakan metode ini ya. Kita gunakan cara coba-coba. Cara coba-coba itu artinya kita cobakan sembarang nilai x, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, kemudian diuji apakah nilai x tersebut memenuhi persamaan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya berarti kita gunakan x yang lainnya. Begitu seterusnya sampai kita menemukan nilai x yang kita cari. Nah, tapi dengan metode ini kan butuh waktu yang lama karena rank pencarian x ini kan bisa sangat lebar sekali gitu ya, bisa sangat panjang gitu. Jadi kalau kita seandainya mencoba semua nilai x yang ada pada garis bilangan ini, tentu saja kita butuh waktu yang lama gitu. Kecuali kalau seandainya kita memang sudah terbiasa menyelesaikan persamaan ini, atau memang beruntung ya, mungkin tebakan nilai x kita bisa tepat gitu. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mengandalkan coba-coba, tentu saja ini butuh waktu yang lama. Nah, dalam hal ini kita bisa membatasi rank pencarian akar kita. Jadi, misal kita batasi dulu dari min 5 sampai 0 misalkan. Min 5 ini batas bawah, dan 0 ini batas atas gitu ya. Kita batasi saja dari min 5 sampai 0. Kemudian baru kita cobakan nilai-nilai yang ada di antara batas bawah dan batas atas ini. Kalau tidak ada di dalam rank ini, kemudian baru kita cobakan rank yang lainnya ya. Sekarang rank yang kedua 0 sampai 10 gitu ya. Kemudian kita kembali cobakan nilai-nilai yang ada pada rank ini. Begitu seterusnya. Nah, kalau cara seperti ini saja kan tentu saja ya sama saja dengan kita mencoba sepanjang garis bilangan ini ya. Nah, di sini akan lebih cepat kalau seandainya kita tahu bahwa di dalam rank tersebut ada nilai x yang kita cari gitu ya. Misal x yang kita cari ini adalah x0 ya. Jadi x yang memenuhi persamaan ini x0. Jadi kalau seandainya kita mengetahui apakah x0 itu ada atau tidak di dalam min 5 dan 0 ini misalkan, kita bisa proses pencarian kita bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kalau seandainya ya x0 ini diketahui tidak ada di antara min 5 dan 0 ini. Berarti tidak ada di antara batas bawah dan batas atas yang kita tentukan ya. Kita tidak perlu mencoba nilai-nilai yang ada pada rank ini. Jadi kita langsung saja tentukan batas bawah dan batas atas yang baru. Tanpa harus kita mencoba nilai-nilai yang ada pada rank tersebut. Nah, ini kan jadi mempersingkat waktu kita ya. Kalau tidak ada, kita uji lagi yang ini, rank yang kedua ini. Kemudian apakah ada atau tidak gitu. Kalau ada ya berarti kita gunakan rank kita yang ini. Kalau tidak ya kita cari rank yang lainnya gitu ya. Ini walaupun belum menemukan nilai x0-nya, tetapi ini
tentu saja bisa menghemat waktu kita. Nah, bagaimana cara kita bisa ketahui bahwa X0 itu berada pada batas bawah dan batas atas yang kita tentukan. Jadi kita anggap batas bawah itu B-nya gitu ya, B batas bawah, batas atas itu A gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa X0 ini berada di antara B dan A? Nah, kita di sini bisa menggunakan grafik untuk menganalisisnya ya. Jadi misal kita punya grafik seperti ini, anggap aja ini grafiknya seperti ini. Fx, kemudian ini X. Nah, kalau dari grafik kan tentu saja yang dimaksud dengan X0 itu kan ini ya, titik yang tepat pada perpotongan sumbu X dengan Fx ya. Karena kan nilai X0 ini adalah nilai yang menyebabkan Fx sama dengan 0. Ya. Kalau X0 ini berada di antara B dan A, ini kan artinya harusnya A kita itu berada di sisi sebelah kanan dari X0 ya. Anggaplah A-nya di sini. Dan B-nya harus berada di sisi sebelah kiri X0. Maka dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa X0 berada di antara B dan A. Ya. Kalau dari grafik kita bisa langsung katakan bahwa X0 itu berada di antara B dan A. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu grafiknya bagaimana? Kan tidak mungkin kita buat grafiknya dulu untuk menyelesaikan persamaan ya. Nah, kita bisa melihat tanda ya, tanda dari FA dan FB. Kalau kita perhatikan berdasarkan grafik ini, maka Fx yang berada pada sisi sebelah kanan X0 ya, ini kan selalu bernilai positif ini. Fx yang berada di sisi sebelah kanan ya, ini kan selalu bernilai positif. Artinya kalau seandainya A itu memang benar berada di sisi sebelah kanan X0, harusnya FA itu juga harus bernilai positif. Besar dari 0 ya. Positif. Nah, FB juga demikian. Kalau seandainya B itu memang benar berada di sisi sebelah kiri X0, maka dia seharusnya FB itu bernilai negatif. Nah, kan gini ya. Berarti FB seharusnya bernilai negatif atau kecil dari 0. Kalau grafiknya terbalik bagaimana? Ya, jadi misalkan grafiknya terbaliknya seperti ini maksudnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi X0 berarti A-nya di sisi sebelah kanan X0 dan B-nya sisi sebelah kiri X0. Nah, kalau dari grafik ini juga bisa kita lihat bahwa Fx di sebelah kanan X0 itu selalu positif. Dan yang di sebelah kiri selalu, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan selalu negatif. Di sebelah kiri selalu positif. Nah, jadi kalau grafik yang kedua, FA itu besar dari 0, positif. FB itu kecil dari 0, negatif ya. Dari dua grafik ini kita bisa lihat bahwa kalau X0 itu benar berada di antara B dan A, maka seharusnya FA dan FB itu selalu berlawanan tanda ya. Kita tuliskan di sini FA dan FB berlawanan tanda. Jadi kalau berlawanan tanda artinya kan FA kali FB harusnya negatif ya, atau kecil dari 0. Jadi kalau FA-nya positif, FB-nya negatif, kan plus kali min hasilnya negatif ya. Kalau FA-nya yang negatif, FB-nya yang positif kan sama juga, hasilnya juga
negatif. Nah, ini bisa kita jadikan acuan kita untuk mengetahui apakah X0 itu berada di antara batas bawah dan batas atas. Ya, ini dia. Sekarang bagaimana dengan FA kali FB besar dari 0? Apakah kalau ini terjadi, apakah X0 itu tidak ada di antara A dan B yang sudah kita tentukan? Gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba lihat dengan grafik yang berbeda. Misalkan ada grafik misalkan kita punya grafiknya seperti ini misalkan ya misalkan seperti ini fx. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi kan ketika kita menentukan batas bawah batas atas kan misalkan di sini B-nya kita posisikan di sini sisi paling kiri gitu ya. Kemudian batas atasnya mungkin saja kita letakkan di sini. Jadi A. Anggaplah A1 ya. Kalau di sini kan berdasarkan grafik ini maka FB kali FA sama-sama negatif ya. Berarti negatif kali negatif positif besar dari 0. Kalau dari ini grafik ini antara B dan A1 ini A1 ya. Tidak ada akar di antara B dan A ya. Tidak ada akar di antara B dan A. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Tapi bisa jadi ada kemungkinan lain A-nya kita letakkan atau batas atasnya posisinya di sini. Di A2 ini. Kalau batas atasnya berada di titik A2 ini kan artinya FA2 kan positif ya. Dan B-nya tetap gitu ya. B-nya tetap. Jadi FB kali FA2 FB-nya negatif, FA2-nya positif, negatif kali positif kecil dari 0. Dan kita lihat di sini ada akar yang kita cari, yaitu titik ini ya. Ada satu buah akar. Jadi ada satu akar persamaan. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain misalkan batas atasnya kita posisikan di sini. Kemungkinan letaknya di sini. Nah, ini. Misalkan A3. FA3 kan negatif ya. Sedangkan FB tadi negatif. Jadi FB kali FA3 negatif kali negatif itu besar dari 0. Dan kita lihat dari grafik ada dua buah akar persamaan. Ya, ini dia satu, ini yang kedua. Antara B dan A3 ya. Berarti ada dua akar persamaan. Kemungkinan ada kemungkinan yang lain yaitu misalkan batas atasnya kita kemungkinan letaknya di sini nih, yang paling kanan. A4 misalkan. Ini kan FA4 kan positif ya. Berarti FB-nya tadi negatif dikali FA4 negatif kali positif kecil dari 0. Dan ada tiga buah akar persamaan. Yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. 3 akar persamaan. Ya. Sebenarnya ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya ketika kita menentukan batas bawah dan batas atas. Tapi ini cukup untuk mewakili lah ya. Nah, kalau berdasarkan 4 kasus ini, kita bisa lihat bahwa jika FB kali FA, jika F batas bawah dikali F batas atas itu kecil dari 0, yang ini ya, kita dapat simpulkan bahwa dia ada akar persamaan yang kita cari. Paling tidak ada satu buah akar, minimal satu buah akar gitu ya. Nah, tapi kalau
FB kali FA-nya besar dari 0, berarti kasus yang kedua yang pertama dan ketiga, itu bisa jadi ada akar persamaan, ya seperti kasus yang nomor 3, tapi bisa jadi tidak ada akar persamaan. Tidak ada akar persamaan. Ya. Kalau seandainya FB kali FA itu besar dari 0, bisa jadi ada akar persamaan, bisa jadi tidak ada akar persamaan. Artinya kita tidak bisa jamin, ya, apakah X0 itu ada di antara B dan A, ya. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan FB kali FA kecil dari 0 sebagai acuan kita apakah X0 atau sebagai acuan kita apakah X0 itu ada di antara B dan A, ya. Ini adalah acuan kita. Sekarang bagaimana cara kita membuat programnya, ya. Program untuk menentukan apakah di antara B dan A itu atau di antara batas bawah dan batas atas itu ada akar persamaan yang kita cari. Sekarang kita coba masuk ke program, ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat programnya, ya. Bagaimana kita membuat programnya? Yang pertama yang perlu kita lakukan tentu saja kita harus memasukkan nilai batas bawah dan batas atas, ya. Artinya kita di sini butuh variabel untuk menampung batas bawah dan batas atas. Jadi kita deklarasikan dulu batas bawahnya, kita beri notasi B, kemudian batas atasnya A, ya. Kemudian kita minta user untuk memasukkan batas atas dan batas bawah. Tapi mungkin kita perlu tuliskan dulu di sini, misalkan masukkan nilai batas bawah, gitu ya. Ini terbalik. Hah? Ya. Untuk menyimpan data dari keyboard ke variabel, kita gunakan cin, ya. Cin disimpan ke batas bawah, disimpan ke B, gitu ya. Kemudian bisa kita tuliskan di sini cout masukkan nilai batas atas. Disimpan di variabel A. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini ada yang salah. Kemudian apa yang kita lakukan di sini adalah menghitung FA dan FBO, ya. Di sini soalnya kita belum tuliskan. Soalnya kan tadi kita tuliskan, ya, 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5, ya. Ini adalah fungsi kita. Jadi kita perlu fungsi untuk menghitung nilai ini, ya. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5. Nah, kita coba buat fungsinya. Tipe datanya kita buat float saja. Nama fungsinya f saja, gitu ya. Kemudian float x turun 2 dikali x dikurangi
3 dikali X dikurangi 5. Nah, ini adalah fungsi untuk menghitung persamaan kita ya. 2X kuadrat dikurangi 3X dikurang 5. Kemudian kita cek FB dan FA-nya. Apakah nilai FB dan FA itu, kalau kita tuliskan di sini, apakah FB kali FA kecil dari 0 atau tidak, kan gitu ya. Jika FB kali FA kecil dari 0, jadi kita bisa menggunakan if ya. Jika FB kali FA itu kecil dari 0, maka ini artinya adalah, kita tuliskan saja di sini, ada akar persamaan di dalam rank tersebut gitu ya, misalkan seperti itu. Itu kalau seandainya ada ya, seandainya kecil dari 0 ya. Kalau tidak berarti kan else. Kalau tidak berarti tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut. Kita tuliskan saja seperti itu. Nah, kalau seandainya kita jalankan programnya untuk yang seperti ini aja dulu. Oke. Masukkan nilai batas bawah, misalkan kita tadi yang benar berapa tadi ya? 5 dan 0 ya. Antara 0 dan 5, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 5 gitu ya. Ada akar persamaan di dalam rank tersebut gitu ya. Kalau seandainya kita cobakan nilai yang salah, yang tidak ada X0-nya, tadi antara 5 dan 10 gitu. Tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut. Nah, kan seperti itu ya. Tapi kan kita inginnya, kalau seandainya ini kan ada keterangan tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut. Kan kalau seperti ini kan seharusnya kita bisa memasukkan nilai B dan A yang baru ya. Jadi harusnya di sini kita tuliskan cout masukkan nilai batas atas dan batas bawah yang baru. Misalkan min 10 dan min 5. Tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut. Masukkan nilai batas atas dan batas bawah yang baru. Dan program berhenti di sini. Seharusnya program tidak berhenti di sini ya. Harusnya programnya kembali lagi ke sini supaya kita bisa masukkan lagi nilai batas atas dan batas bawah yang baru. Jadi kalau seandainya tidak ada batas atas dan batas bawah yang baru, jadi kalau seandainya tidak ada X0 antara A dan B, seharusnya programnya itu kembali ke ini ya. Jadi harusnya mengulang ke sini gitu ya. Jadi kita di sini bisa menggunakan looping ya. Looping, jadi kita bisa menggunakan while gitu. While true. Ini maksudnya kan selama nilai yang di dalam kurung ini bernilai true, dan di sini kita masukkan true, artinya
perintah-perintah yang di dalam kode perintah-perintah yang ada di dalam blok ini seharusnya terus diulang ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam pengulangan. Nah, jadi ini akan terus diulangi. Jadi kalau kita jalankan programnya, ini masukkan batas bawah, misalkan tadi 10 dan 20. Nah, tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut, masukkan nilai batas atas dan batas bawah yang baru. Nah, di sini kita diminta masukkan kembali batas bawah. Karena programnya mengulang lagi ke atas ya. Nah, di sini kita bisa masukkan kembali nilai batas bawah dan batas atas yang baru. Jadi misalkan di sini 15, 20 dengan 100 misalkan. Tidak ada akar persamaan di dalam rank tersebut, masukkan nilai batas bawah dan batas atas yang baru. Misalkan 0 dan 10. Nah, ada akar persamaan di dalam rank tersebut, masukkan nilai batas bawah. Nah, seharusnya kan kalau seandainya sudah ketemu A dan B yang benar gitu ya, seharusnya kan programnya berhenti ya, atau programnya seharusnya adalah keluar dari loop kan gitu ya. Artinya seharusnya kalau ini sudah terpenuhi ya, FB kali FA ini sudah kecil dari 0, seharusnya kan programnya keluar dari loop. Jadi kita bisa gunakan break ya, break gitu. Nah, jadi supaya dia keluar dari loopnya ya. Dan di bawah sini mungkin bisa kita tuliskan nilai A sama dengan ya, cout nilai B sama dengan, kita masukkan nilai B nya. Ini hanya untuk menampilkan nilai A dan B yang sudah ketemu gitu ya. Nah, kalau kita jalankan programnya sekarang, min 100, min 10, min 100, 0. Nah, masukkan akar persamaan di dalam rangka tersebut. Ada akar persamaan di dalam rangka tersebut, nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 100. Setelah nilai A dan B kita dapatkan, maka program berhenti gitu ya. Sebenarnya tidak berhenti ya, harusnya nanti ada proses berikutnya untuk mencari nilai X0-nya ya. Karena kan ini kita baru mendapatkan rank yang tepat untuk kita mencari nilai X0-nya ya, atau mencari akar persamaannya. Ya, jadi ini adalah program kita. Program ini nanti akan kita lanjutkan dengan program bisection ya, dan regular falsi nantinya. Karena bisection dan regular falsi ini mesti menggunakan batas bawah dan batas atas. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.